Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang ajaran Jawa kuno, Kitab Trisula, benar, lurus, jujur. Kitab ini ditulis pada masa Jawa kuno, di mana seorang raja yang bernama Kartanegara dari kerajaan Singosari saat ini letaknya di Provinsi Jawa Timur. Sang Prabu sudah punya visi tentang menyatukan Nusantara agar bisa membentengi Jawa dari serangan Mongolia. Jika Kubilai Khan di dataran Cina mendalami Anuntara Yoga Tantra, aliran Heruka Cakra atau Ibu Tantra, maka Raja Kartajaya di Singosari mendalami Anuntara Yoga Tantra, aliran Kala Cakra, untuk mengimbangi kesaktian dan wibawanya. Cita-cita Sang Prabu baru terlaksana di era Kerajaan Majapahit, namun tidak sempurna, dan cita-cita tersebut diwarisi para pendiri negara kita mewujud tuju dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan intisari ajaran spiritual Jawa kuno yang tercantum dalam kitab Sutasoma. Tujuan video ini dibuat adalah untuk renungan, mengajak kita berlatih meningkatkan potensi diri dan kesadaran spiritual. Yang pertama, 1000. Berapa banyak yang dibutuhkan manusia agar merasa puas dan cukup? Apakah ketika memiliki 1000 kerajaan, 1000 pelayan nafsu, 1000 gudang emas, 1000 ilmu, 1000 keajaiban, atau memiliki usia 1000 tahun? Jika menuruti keinginan tidak akan ada akhirnya. Seluruh dunia ini pun tidak akan cukup memuaskan bagi manusia yang serakah. Yang kedua, menikmati ubi. Ubi dari kebun yang masih mentah tidak bisa dimakan langsung, harus dicuci lalu dibakar. Setelah matang dan empuk baru bisa dimakan. Ubi dari kebun adalah perumpamaan pengetahuan yang masih mentah agar bisa dicerna oleh pikiranmu, harus diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, menjernihkan pikiran. Pagi hari duduk di bawah pepohonan, mendengar kicau burung, suara air mengalir, melihat tumbuhan yang hijau segar, bunga yang beraneka warna di daerah yang sejuk saat kabut memudar akibat matahari. Itu semua bisa membantu pikiran yang menjadi jernih. Yang keempat, daun yang menguning. Daun yang menguning segera rontok dan jatuh ke tanah. Begitu pula manusia yang akan meninggal, tanda-tandanya sudah jelas. Energi kehidupannya sudah tidak mengalir, tangkainya sudah rapuh, tinggal menunggu sapuan angin lembut. Daun itu pun lepas meninggalkan ranting pohonnya. Yang kelima, terpusat. Jika ingin terhubung dengan sumber kehidupan di jagat raya ini, seluruh daya yang mampu kamu miliki harus dijadikan satu dan diarahkan terpusat antara pikiran, tubuh, panca indera, perasaan, kehendak, dan doa yang dilantunkan. Semua harus terhubung. Dengan demikian energimu tidak sia-sia. Yang keenam, membangun candi. Sebongkah batu cadas di tanah kosong tidak akan berguna. Namun jika ditambahkan 1000 bongkah batu cadas yang lain dan bertemu dengan pembuat candi serta kehendak membangun, dalam waktu yang sudah ditetapkan akan terwujudlah candi yang indah. Dan orang tidak lagi menyebutnya susunan batu cadas, tapi bangunan suci. Itulah perumpamaan manusia keras kepala yang dikumpulkan dan dikelola oleh guru-guru spiritual dalam sebuah pertapaan dan dihaluskan wataknya. Yang ketujuh, manusia memprotes kehidupan. Rumput senang menjadi makanan kambing, kambing menjadi makanan manusia. Jika binatang dan tumbuhan tidak mengeluh dijadikan objek kesenangan manusia, kenapa ada manusia yang protes ketika mendapatkan penderitaan dalam hidup? Semua yang hidup sudah mendapatkan jatahnya masing-masing. 8. Sang pengamat suara di dalam dirimu.
Itu suara elang, suara bangau, suara ayam, suara harimau. Begitu jelas perbedaannya bagi manusia yang mau mengamati. Itu adalah suara ketulusan, suara kegembiraan, suara kesedihan, suara dusta, suara kelicikan, suara kecerdasan, suara kebodohan, dan suara kebijaksanaan. Sang pengamat suara di dalam dirimu bisa membedakannya dengan jelas. Dengarkanlah pendapatnya. 9. Menyalahkan debu dan lupa membersihkan diri. Orang yang berbuat mencuri dan kejahatan lainnya karena pengaruh teman kerja dan menyalahkan lingkungan, tapi dia tidak berusaha membersihkan diri, adalah seperti orang yang setelah seharian beraktivitas, tubuhnya kotor, lalu pulang ke rumah menjelaskan kepada keluarganya bahwa dia diterpa debu, terpleset ke sawah, dan dilempar kotoran kuda oleh anak nakal. Tapi sampai malam dan mau tidur belum juga membersihkan diri, tapi terus menyalahkan keadaan. 10. Patung atau penari. Bertahan pada satu posisi sungguh melelahkan. Oleh karenanya hidup harus memiliki gerak yang berkelanjutan agar bisa bertahan dalam hidup. Jangan berhenti pada satu posisi atau keadaan seperti patung, tapi teruskanlah bergerak DNA irama musik kehidupan seperti penari. Sampai waktu pertunjukan berakhir, barulah kamu boleh berhenti. 11. Pemimpin besar seperti gunung yang indah. Memandangi kehidupan pemimpin besar dari jauh seperti memandangi gunung yang indah, membuat hati kagum dan senang. Namun ketika gunung didekati, orang-orang baru sadar di sana terdiri atas hutan rimba yang ganas, jurang yang dalam, bukit bebatuan yang terjal, air terjun, dan semak belukar serta kabut yang tebal. Penilaian kita akan segera berubah. 12. Mencari embun di siang hari. Orang yang berharap mendapatkan pekerjaan atau keuntungan, tapi tidak pernah melakukan persiapan dan memperhitungkan waktu adalah seperti orang yang mencari embun di siang hari. Dia tidak akan pernah menemukannya. 13. Meminta air minum orang lain. Murid-murid spiritual yang tidak mau belajar mandiri dan hanya bergantung pada gurunya adalah seperti sekelompok pendaki gunung yang tidak membawa air minum. Dan ketika mereka haus, selalu meminta air kepada pemimpin kelompok. Sampai kapan gurunya akan terus hidup? Selanjutnya, memegangi bejana. Murid yang membanggakan nama perguruannya tapi tidak belajar adalah seperti orang yang mencari air tapi hanya memegangi bejana di pinggir pancuran, tidak berusaha mengisi air ke dalam bejana sebagai bekal air minumnya. 15. Menjalankan tugasnya masing-masing. Ketika ibu menjadi ibu, ayah menjadi ayah, anak menjadi anak, raja menjadi raja, pekerja menjadi pekerja, prajurit menjadi prajurit, pertapa menjadi pertapa. Ketika semua telah menjalankan tugasnya masing-masing, keseimbangan di dalam hidup akan tercapai.